Oke, halo, selamat malam Ibrahim. Selamat datang di kelas hari ini ya, Ibrahim ya. Mungkin sebelum kita mulai kelas, boleh dong Iya, Ibrahim cam dulu. Nah, thank you. Sip. Oke, Kak. Ibrahim, thank you Itu ya. semuanya di mana ya? Apa? Semuanya di mana ya? Itu, Teman-teman yang lain. ya. Oh iya, nanti ada Barik ya. Jadi untuk kelas ini kita berdua, jadi bertiga sama aku ya. Jadi kamu, Barik, dan juga aku ya. Kebetulan memang beberapa teman yang lain nggak sampai lesson lanjutannya. Kalau Ibrahim kan berarti sampai lesson sampai terakhir berarti ya untuk kelas AI ini. Gitu ya, Ibrahim ya. Oke, Ibrahim. Jadi buat hari ini, Ibrahim, kita akan discuss ya mengenai pembelajaran kita. Kita akan masuk ke dalam algoritma pelatihan GAN ya, atau bahasanya itu jaringan adversarial generative GAN. Nah, di minggu lalu kan kita udah mempelajari ya, tentunya di modul 6 pelajaran 3 kemarin, kita bahas namanya membuat deskripsi permainan papan. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam namanya algoritma pelatihan jaringan adversarial generatif ya, atau bahasanya GAN di sini. Jadi ntar kita di sini akan belajar ya, apa sih GAN itu atau bahasa itu Generative Adversarial Network ya. Kita akan coba pelajarin hal tersebut. Oke, sebelum kita start Ibrahim seperti biasa, oke mungkin Ibrahim boleh informasikan gimana nih kabarnya Ibrahim, sekolahnya gimana, lalu juga tugas algonya gimana dan rutinitasnya gimana Ibrahim? Kalau aku sekolahnya lagi libur sekarang, tapi besok nanti aku mulai sekolah lagi. Oke, besok udah mulai sekolah lagi ya karena hari Senin juga ya Ibrahim ya. Iya. Ibrahim di sana gimana sekolahnya? Kan lagi musim. Ibrahim di Jakarta kan ya? Kalau nggak salah kamu Jakarta Timur ya kalau nggak salah ya. Betul nggak? eh Waktu kemarin hari Jumat aku nggak bisa sekolah karena aku itu lagi musim ekstrim, jadi nggak aku harus zoom sama Oh iya iya iya. guru aku Sama. sama Iya. temen aku. Iya memang lagi hujannya cukup ekstrim ya kemarin-kemarin ya. Memang aku sendiri juga ke kantor juga agak ada kendala tuh gara-gara itu tadi yang barusan Ibrahim bilang ya itu gara-gara ya cuacanya yang cukup ekstrim lah ya, hujannya gitu. Dan kalau hari ini sih, kalau di aku sih nggak hujan sih Ibrahim ya di hari ini. Kamu gimana? Hujan nggak di sana hari ini? Aman ya berarti ya? Udah mulai kondusif lah ya buat hari ini dan hopefully besok kita udah bisa masuk seperti biasa lagi ya Ibrahim sekolah dan aku bekerja dan yang lainnya juga ya bisa beraktivitas normal lagi hopefully. Oke, thank you buat jawabannya Ibrahim. Kalau buat tugasnya gimana Ibrahim? Dari pembelajaran minggu lalu gimana? Ada kendala nggak? Kurang tahu. Nah, coba nanti dicek lagi ya. Jadi kalau aku cek di modul 6 pelajaran 3, nah Ibrahim, oke Ibrahim sih udah ngerjain sih di sini ya. Nah harusnya sih, so far sih harusnya aku cek aman. Cuman memang di sini Ibrahim, untuk beberapa tugas, itu masih ada yang bolong-bolong Ibrahim. Jadi mungkin nanti untuk tugas yang masih bolong-bolong, nanti kamu bisa coba kerjain ya. Nanti kalau ada bingung, bisa tanya aku juga aja gitu. Jadi feel free buat tanya aku aja kalau misalnya Oke. ada pertanyaan gitu Ibrahim. Oke? Oke. Oke, kalau gitu Ibrahim, kita mungkin langsung masuk aja nih buat ke kelas kita hari ini ya. Aku izin share screen. Ibrahim juga jangan lupa buat on cam ya, biar kelas kita makin interaktif dan juga fun tentunya. Oke, jadi jangan off cam ya. Sip, aku langsung share screen aja ya buat pembelajaran kita hari ini. Jadi kita masuk ke dalam namanya topik GAN di sini atau bahasa itu Generative Adversarial Network. Oke, aku izin share screen. Wait. Oke, sudah terlihat ya Ibrahim ya untuk share screenku ya. Nah, di sini. Oke, please on cam juga Ibrahim ya, biar nanti aku bisa ngecek nih Ibrahim tuh keadaannya lagi gimana sih, gitu. Biar nanti bisa lebih fun dan juga lebih fokus tentunya kelasnya. Oke, aku izin share screen, nah ini dia. Jadi kita bahas namanya di sini modul 6 pelajaran 4 algoritma pelatihan GAN atau Generative Adversarial Network. Nah, tinjauan terlebih dahulu nih, di sini kita akan coba review terlebih dahulu ya Ibrahim ya. Jadi kita review seperti apa sih hal ini. Nah, jadi teknik prompting apa aja sih yang Ibrahim ingat? Masih ingat ya Ibrahim, teknik promptingnya tuh apa aja yang kita ada pelajarin di minggu lalu? Nama tekniknya apa aja? Masih ingat nggak? Kalau aku seingat, eh zero shot, one Oke, shot, zero few shot. shot, You shot, chain of satu lagi. thought. Oke, chain of thought. Good ya, very good Ibrahim ya. Betul banget. Kita kemarin udah belajarin 4 hal. Bahkan ada lagi sebenarnya, cuma mungkin belum di-mention. Ada zero shot itu sendiri berarti apa? Kita nggak perlu menggunakan contoh lah ya. Kita nggak perlu menambahkan contoh di bagian situ buat zero shot itu sendiri. Ada juga one shot ya. One shot itu bisa dibilang ya kita di situ memberikan persoalan atau bahasa itu perumpamaan lah. Kita memberikan template-nya juga. Ada juga di situ few shot ya. Few shot itu sama seperti one shot. Cuman bedanya adalah kalau misalkan few shot itu sendiri, dia itu ya
bisa dibilang tuh lebih banyak lah buat hal ini ya. Viewshot itu dia tuh lebih banyak contohnya yang diberikan sehingga dia itu lebih sesuai dengan template. Ada juga di sini namanya chain of thought ya. Itu berarti apa? Berarti dia itu adalah rantai pikiran. Biasanya itu dia lebih cocok buat yang sifatnya step by step proses gitu ya Ibrahim ya. Jadi kayak suatu hal yang sifatnya itu step by step. Nah, itu dia cocok menggunakan teknik namanya hal tadi ya, apa namanya chain of thought. Nah, jadi teknik prompting tadi yang barusan di sini ada dua lagi juga ya. Kita punya zero shot tadi untuk sebuah permintaan kita langsung tanpa kita memberikan specific information atau specific ini ya example. Ada juga one shot itu di permintaannya disertai dengan satu contoh. Ada juga few shot. Nah, kalau ini permintaannya disertai dengan beberapa contoh ya. Jadi kita kasih juga beberapa contoh. Ada juga di sini role prompting yang dimana dia itu akan memberikan peran khusus ya pada jaringan syaraf tiruan. Ada juga di sini output formattingnya ya, yaitu dia itu menentukan batasan dan juga format di mana sih kita itu mengharapkan jawaban dari jaringan syaraf tiruan. Jadi di sini kita tuh punya 5 lah. Bahasa itu kita punya 5 teknik prompting ya yang barusan kita pelajarin juga di pembelajaran minggu lalu. Nah, lalu metode apa aja sih yang kita gunakan untuk menghasilkan ide di pelajaran terakhir? Nah, metodenya tuh namanya apa aja sih yang kita gunakan untuk bisa menghasilkan ide di pelajaran terakhir tersebut? Nah, kita bisa sebut sebagai namanya adalah metode objek vokal atau bahasanya MFO ya, Method Focal Object kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini merupakan teknik untuk menghasilkan ide-ide baru dengan mengambil objek biasa dan juga menambahkan properti dari objek lain yang sama sekali berbeda dan juga acak ya ke dalamnya. Jadi bisa dibilang seperti ini. Lalu di sini bagian permainan apa sih yang kita buat terakhir kali? Nah, maksudnya di Ibrahim di pembelajaran terakhir itu kita bikin apa sih di hal tersebut? Coba bisa sebutkan nggak apa sih yang kita buat di pelajaran terakhir itu? Apa yang kita diskusikan dan kita pelajarin? Ada tanggapan? Kalau aku kayaknya lupa deh. Oh, kamu lupa. Oke. Oke. Jadi apa tuh kira-kira? Kamu agak lupa berarti ya buat hal tersebut ya. Jadi sebenarnya di pembelajaran minggu lalu kita belajarin apa aja sih? Ya, cukup banyak sih sebenarnya sih yang kita pelajari di minggu lalu ya. Di minggu lalu kita belajar apa aja? Kita belajar beberapa hal tentunya. Kayak kita belajar namanya teknik apa namanya deskripsi permainan papan. Kita ngebuat game kita sendiri. Kalau Ibrahim ingat ya, kita buatin metode dan juga gimana sih caranya kita ngebuat game kita sendiri. Nah, kita buatin seperti hal itunya lagi ya, hal tersebut lah bisa dibilang di bagian situ. Nah, lalu di sini ada juga ini ya, bagian permainan mana sih yang kita buat terakhir kali. Nah, di sini kita juga punya ideation atau bahas itu idenya juga nih, teman-teman. Ada juga idenya kita buat, terus juga ada rules atau peraturannya. Ada juga tujuannya ya, purpose-nya itu sebagai apa. Ada juga sini description, ada juga memutuskan dan juga komponen-komponen permainan. Nah, di sini sifatnya apa tuh? Di sini kita punya papan permainannya, lalu juga di sini ada description-nya ya. Di sini ada papan yang menunjukkan dunia permainan. Contoh di sini ya, kota lab, segala macam kita kan udah buat. Terus juga kartunya di sini ada di jenis kartu ya. Kita di sini punya kartu teknologi yang memberikan pemain gadget atau kemampuan baru. Ada juga kartu sumber daya dan lainnya. Ada juga di sini token. Contohnya di sini ya. Token tuh buat apa di sini? Token ya udah di sini buat digunakan untuk bergerak di papan permainannya. Pergerakan tergantung pada tindakan yang dipilih selama permainan itu di dalam lingkaran mereka. Lalu ada juga dice atau dadu di sini. Yaitu dadu itu untuk menentukan peristiwa acak seperti hasil pertempuran, eh, juga keberhasilan misi atau mungkin beberapa banyak sumber daya yang dapat dikumpulkan oleh para pemain. Jadi di sini punya ya five rules lah bahasanya, ide, peraturan, tujuan, deskripsi dan juga untuk memutuskan. Oke, di sini udah ada Asya dan juga Barik ya. Oh ya, anyway, untuk Asya, aku cek kalau untuk Asya ini ya, Asya kebetulan kalau aku cek nanti kalau kamu login ke platformnya, kamu kemungkinan bakalan nggak bisa gitu ya login ke platformnya, karena mungkin ini masalah yang harus diperpanjang gitu. Nanti kamu mungkin bisa kontak parent kamu ya untuk mendiskus masalah ini, karena di sini berkaitan sama bahasa itu sama kredit gitu ya, karena kreditnya mungkin kredit Asya udah habis, jadi nanti Asya mungkin tapi kalau untuk ikut kelasnya nggak apa-apa, feel free buat ikut aja Zoom-nya nggak apa-apa. Cuman memang nanti konsnya adalah kamu nggak bisa kerjain tasnya karena memang kan tasnya ada di platform dan platform itu membutuhkan credential dan juga login dan passwordnya juga dan butuh kredit. Jadi nanti kalau misalkan kalau misalkan Asya berminat untuk lanjut ya, hopefully ya, nanti bisa discuss sama orang tuanya juga ya Asya ya buat memperpanjang kreditnya sehingga nanti bisa join kelas lagi. Oke? Nah, oke. Jadi kalau buat Tuh. Oke ya, jadi kalau buat sekarang kalau mau ikut Zoom ya, feel free buat ikut aja sambil belajar bareng ya sama teman-teman ya. Thank you. Oke, di sini discussion-nya masalah dengan pembuatan gambar, teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan nih, pernah gak sih teman-teman mungkin memperhatikan nih adanya kesalahan pada gambar yang dihasilkan oleh jaringan syaraf? Coba ada yang pernah buat jaringan syaraf terus ada errornya nggak? Kayak contoh dia tuh nggak
enggak natural. Coba ada yang bisa nyebutin nggak? Mungkin dari teman-teman semua, dari Asya, lalu juga Ibrahim dan juga Barik dari pembelajaran minggu lalu yang kita udah sempat buat. Apa sih kira-kira kekurangannya yang udah pernah dibuat juga mungkin dari teman-teman? Biasanya itu kalau nggak di bagian tangannya, biasanya di bagian proporsi mukanya itu yang agak-agak melayat sedikit. Oke, good ya, good. Thank you, udah ngejelasin Barik. Betul banget. Biasanya itu yang paling common itu yang tadi Barik barusan bilang. Di bagian tangan, mungkin tangannya bisa jadi kurang cuma 4, atau mungkin tangannya tuh bisa lebih dari 5, 6 gitu. Atau mungkin tangannya ada yang kepotong atau enggak segala macam. Jadi itu yang paling bahasa itu general ya, yang masih belum, yang kadang-kadang tuh membedakan lah, yang real sama enggak tuh gimana. Ada juga mungkin dari muka ya, mukanya tuh biasanya tuh bisa dibilang kurang proporsional, atau mungkin bisa juga kadang terlalu perfect. Kadang kan kalau yang terlalu perfect juga kita juga bingung ya teman-teman ya, kayak ngelihat mungkin foto kok perfect banget gitu ya, yang dimana tuh nggak natural jadinya gitu. Jadi ya bisa dibilang kayak dua hal tadi lah yang barusan Barik bilang. Jadi bener banget. Karena kenapa kendalanya ya, karena tadi gitu ya, karena apa namanya, karena proporsi muka, nah itu bisa masuk juga, dan juga tangan yang mungkin yang tadinya harusnya 5 di sini 4 atau enggak 6. Nah itu tentunya itu nggak natural gitu ya. Betul banget. Thank you Barik udah bantu jawab. Nah, tantangan utama dalam pembuatan gambar di sini apa aja? Itu di sini adalah jaringan syaraf tiruan menghasilkan sesuatu yang salah di bagian sini. Lalu juga itu menghasilkan lingkungan yang tidak realistis di sini, geometri atau biologi ya. Contohnya 6 jari yang terganggu. Terus ada juga di sini, di bagian sini adalah penekanan diberikan pada hal yang salah. Nah, jadi di sini penekanan itu diberikan pada hal yang salah. Sementara kita harusnya kan nggak memberikan hal yang salah tersebut ya, harusnya benar gitu. Lalu juga di sini ada juga keterbatasan dan juga, sorry, tadi mana? Nah, lalu juga ada kesalahan dan juga keterbatasan dari jaringan syaraf tersebut. Nah, ini apa aja nih? Apa aja sih yang dimaksud dari hal ini tadi ya? Oke, nah terus apa aja di bagian sini? Nah, di sini adalah pembatasan secara khusus itu ditambahkan pada jaringan syaraf untuk menghindari pembuatan konten yang tidak etis atau mungkin ilegal. Beberapa kesalahan pada jaringan syaraf juga belum dapat diperbaiki ya, karena ketidaksempurnaan dalam pelatihannya. Jadi bisa dibilang tuh ada beberapa rules atau beberapa kesalahan juga. Nah, di sini kalau teman melihat ya, di sini apa sih yang harus dilakukan agar jaringan syaraf tiruan dapat mengidentifikasi objek dalam berbagai kondisi. Nah, kalau misalnya teman melihat di sini kita ada gambar apa nih, teman-teman? Ada gambar apa di sini? Yuk, boleh disebutin gambar apa? Seperti Burung. kayak burung, Seperti kayak burung. Burungnya burung beneran atau burung bohongan? Ayo. Burung bohongan. keramik. Burung ini ya apa namanya tadi yang barusan tadi dibilang ya, Keramik. kayak burung Keramik. nah keramik, betul. Burung keramik, burung pajangan lah bahasanya ya. Mungkin biasanya itu kalau teman-teman lihat ini ada di ornamen-ornamen, kayak contoh mungkin di rumah gitu ya, di ruang tamu lah. Itu buat bahasa itu mempercantik ruangan. Nah, ini bahasa itu di sini eh, kayak gini lah burungnya. Cuman gimana nih caranya si jaringan syaraf tuh bisa mengidentifikasi kalau ini tuh burung tapi bukan burung real, bukan burung sungguhan. How? Gimana caranya? Nah, tentunya harus ada comparison juga tentunya teman-teman ya. Mungkin kalau di sini dia tuh ngebahas terkait namanya, oh ini fake gitu ya, ini burung fake. Kita harus kasih juga gambar realnya juga, biar nanti jaringan syaraf tahu. Misalnya ada gambar burung juga ya. Gambar burung gimana ya? Misalkan gini, ini contoh aja ya teman-teman ya. Nah, ini contoh ya, ini burung real gitu ya. Kita kasih tahu ke jaringan syarafnya. Biar dia tuh bisa ngebedain teman-teman. Oh, kalau misalkan seperti ini tuh polanya dia tuh adalah burung fake atau burung bohongan. Oh, kalau seperti ini dia tuh adalah burung beneran. Nah, itu nanti kita akan coba discuss dan juga pelajari. Dan kita bisa melatih juga modelnya di bagian sini. Lalu di sini ada juga pelatihan jaringan syaraf, teman-teman. Jadi untuk membuat permainan menjadi tidak biasa dan juga menarik dengan menambahkan unsur acak, kita juga menyertakan jaringan syaraf di dalamnya. Di sini model itu perlu dilatih ya, teman-teman, untuk memahami konteks permainan kita agar dapat mengenali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi di sini harus dilatih juga nih. Nah, so hari ini kita akan ngapain aja, teman-teman semua? Jadi hari ini kita akan pelajari gimana sih jaringan syaraf itu dilatih, dan kita juga akan melatih jaringan syaraf kita untuk mengenali gambar. Jadi di sini kita pengen tahu nih, untuk kita bisa melatih gambar itu seperti apa. Oke, kita masuk sekarang ke struktur dan juga prinsip dari operasi GAN itu sendiri, atau Generative Adversarial Network. Nah, GAN itu apa tadi? Nah, ini aku barusan sebutin ya, Generative Adversarial Network ya, atau bahasa itu kalau bahasa Indonesia adalah jaringan adversarial generatif. Nah, jadi jaringan adversarial generatif ini sendiri merupakan jenis jaringan syaraf tiruan yang dimana dua model, generator dan juga diskriminator itu dilatih secara bersama dalam suatu kompetisi. Nah, di sini generator juga menciptakan gambar, sementara diskriminator itu mengevaluasinya dengan membandingkan data asli dan juga memberikan umpan balik atau feedback. Sehingga mendorong generator untuk menghasilkan output yang semakin realistis di bagian sini. Nah, lalu penjelasan sederhananya seperti apa? Nah, di sini ya. Jadi buat GAN itu sendiri, dia itu bekerja seperti sebuah permainan. Yaitu generator itu akan menciptakan gambar yang seharusnya terlihat nyata.
Dengan kata lain, generator itu berperan sebagai sebagai seniman lah bahasa di bagian sini. Jadi generator itu di sini bahasa itu adalah terlihat nyata ya. Jadi dia tuh bisa dibilang sebagai seorang seniman atau artis lah ya di sini. Artis itu kan seniman ya, artis. Oke, nah terus apa lagi? Ada juga diskriminator di sini ya. Dia itu akan memeriksa apakah gambar tersebut palsu. Dengan kata lain, dia akan ngecek nih diskriminator berperan sebagai seorang detektif di bagian sini. Ini mana di itu mereka tuh belajar bersama dan juga semakin lama juga semakin mahir ya. Nah, di sini kalau diskriminator dia tuh seperti seorang detektif lah bahasanya ya. Detektif. Detektif ngapain sih? Dia biasanya memeriksa kan. Nah, dia di sini tapi dia memeriksa gambar tersebut palsu. Jadi itu berperan sebagai seorang detektif. Nah, mereka kan belajar secara bersama dan juga bekerja dan semakin lama juga akan semakin mahir ya, semakin paham. Nah, lalu di mana sih semuanya bermula, teman-teman? Jadi generator itu sendiri, dia itu akan memulai prosesnya dengan noise atau mungkin titik-titik acak ya. Dan dia itu juga akan mengubah kekacauan ini menjadi suatu gambar. Dan berusaha juga membuatnya menjadi terlihat nyata di bagian sini. Nah, contoh di bagian sini kita punya noise, teman-teman semua. Dari noise, kita akan membuat suatu generator ya. Nah, ini kita buatin generatornya sebagai ini. Generator, nah terus kita akan identify di bagian sini. Oh, dia itu real atau beneran gitu ya. Real atau palsu atau fake. Nah, nanti habis generate dia generate contoh palsu di sini. Nah, lalu ntar di sini akan dijelasin ya. Jadi objek palsu sendiri, contoh di sini ya, gambar burung tadi burungnya burung pajangan gitu ya. Adalah hasil yang dihasilkan oleh jaringan syaraf contohnya di bagian sini. Jadi dari noise jadi source-nya dari noise, lalu dia pergi ke generator untuk di-generate dan menghasilkan sesuatu yang fake atau sesuatu yang palsu di bagian sini. Lalu gimana sih caranya mereka itu belajar, teman-teman? Jadi pertama-tama, diskriminator tuh akan diperlihatkan ya sejumlah gambar asli untuk mempelajari tampilan gambarnya sesungguhnya. Tadi yang barusan aku bilang ya, teman-teman semua. Jadi kita tuh punya gambar yang aslinya juga, ada juga gambar yang fake-nya juga di bagian sini. And then kita juga punya di sini noise ya, teman-teman semua. Noise itu seperti apa? Nanti di sini akan di-generate ya dengan menggunakan generator, lalu dia akan menghasilkan suatu hal yang palsu. Nah, di sini nanti generator akan mulai bekerja ya, teman-teman. Dia akan menciptakan gambar palsu dan berusaha menipu diskriminator. Jadi di sini ntar dia mulai bekerja, menciptakan suatu gambar yang palsu dan juga berusaha untuk menipu diskriminator tersebut. And then habis itu udah ntar diskriminator tuh akan memberikan outputnya ya dari semua ini ntar akan dibedakan sama si diskriminator ini. Nah, lalu di sini ada outputnya lagi ya teman-teman semua. Bagaimana sih mereka itu belajar? Jadi di sini dia itu kan membandingkan objek-objek ya teman-teman semua ya. Objek-objek tersebut dan juga memberikan jawabannya asli atau palsu sih di bagian sini. Nah, di sini kita punya noise tentunya. We have noise, kita juga punya generatornya buat mengenerate gitu ya. Untuk ngecek dia asli atau palsu dan juga di sini ada juga kumpulan data pelatihannya ya. Jadi source-nya nih di sini ada bahasa itu ada big data-nya lah, big data. Yang sifatnya itu adalah ya isinya adalah sumber-sumber semuanya gitu ya. Sumber-sumber dari datanya. Nah, di sini ada juga di sini diskriminatornya, teman-teman semua. Ada juga di sini diskriminatornya buat ya mendiskriminate lah. Untuk membedakan kira-kira dia asli atau palsu sih di bagian sini. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya, kita punya di bagian sini ada objek asli. Ketika objek asli, ada juga objek palsu. Jadi ntar dia sifatnya adalah dia untuk membedakan kira-kira ini asli atau palsu sih. Nah, dia akan mencoba untuk membedakan hal ini. Next. Nah, terus sekarang gimana sih mereka itu belajar? Nah, jadi setiap kali mencoba kedua jaring syaraf ini, dia akan menerima umpan balik dan juga semakin pintar ya. Yang inilah akan pembelajaran tuh melalui kompetisi di bagian sini. Jadi di sini kita punya noise, dan kita punya generator juga. Di sini ada palsunya juga ya ketika dia itu palsu, dan di sini ada juga kumpulan data pelatihannya. Nah, ketika objek, dia akan dilakukan diskriminasi atau discriminate gitu ya, dibedakan. Ketika objek asli, dia akan memberikan feedback, ada yang memberikan feedback ke diskriminator, dan sampai dia itu memberikan hasil yang sebenarnya. Jadi objek asli dia kasih feedback ke diskriminator, kalau objek palsu dia memberikan feedback kepada generatornya. Jadi beda untuk reportnya lah bahasanya ya. Kalau objek asli dia akan report memberikan feedbacknya kepada diskriminatornya, kalau objek palsu dia akan memberikan feedback kepada si generator. Tapi ujung-ujungnya tetap sama ya, bakal ke diskriminator juga. Gitu. Generator dia buat ngedefine, oh ini palsu gitu. Nah, terus apa sih yang akan terjadi selanjutnya? Jadi jika diskriminator setelah menilai, nanti generator tuh akan mendapatkan hadiah ya, yaitu berupa kinerjanya baik. Jadi kita kasih jempol lah bahasanya. Jika diskriminator menebak dengan benar, maka di sini generator tuh akan mendapatkan hukuman. Jadi kalau misalkan, sorry, kalau misalkan diskriminator yang salah gitu ya, tapi generator itu benar, maka dia tuh kasih kinerja baik. Tapi kalau jika diskriminator itu dia menebak dengan benar, nah jadi sini diskriminatornya benar nih,
kan tadinya salah. Dan generator tuh mendapatkan hukuman ya, artinya harus berusaha lebih keras. Jadi sebaliknya gitu, kalau misalkan yang kayak A sama B ya, kalau misalkan A-nya benar berarti B-nya salah. Kalau B-nya benar, maka A-nya salah gitu. Dan hal yang sama berlaku untuk diskriminator ya, yang mendapatkan hukuman untuk kesalahan dan juga hadiah untuk jawaban yang benar. Jadi mereka tuh bakal dikasih reward dan juga penalti teman-teman semua. Gitu ya. Jadi mereka tuh bakal dikasih reward kayak berdasarkan mereka tuh benar atau enggak. Kalau misalnya mereka berhasil menebak berarti mereka kita kasih poin, kita kasih bonus lah. Kalau misalnya salah ya udah kita kasih penalti. Ini mana dengan demikian kedua jaringan syaraf ini sama-sama belajar ya satu sama lain. Satu menjadi semakin lihai dan sementara yang satunya lagi semakin waspada. Jadi sama-sama belajar. Sekarang ke generator teman-teman. Nah, si generator ini sendiri merupakan jaringan syaraf ya, yang menciptakan sesuatu yang baru ya. Di sini apa aja yang barunya? Ada gambar, ada suara, ataupun ada juga teks di bagian sini. Yaitu di sini juga generator tidak menyalin gambar-gambar lain ya, jadi dia itu tidak menyalin atau mengcopy gambar-gambar lainnya. Prosesnya itu di sini dimulai dengan noise ya, yaitu sekumpulan angka acak, di mana dia itu mengubah kekacauan ini menjadi gambar yang terlihat bisa dibilang nyata lah. Di sini kita punya noise teman-teman semua. Noise dari yang acak-acak gini, dia pergi ke generator, di-generate, abis itu dia akan mengidentify gitu. Misalkan di sini dia menghasilkan objek palsu gitu ya buat generate. Jadi generator tuh bahasanya tuh generate, dalam bahasa Inggris tuh generate yang artinya kalau bahasa Indonesia tuh mengenerasi atau bahasa itu menghasilkan lah. Nah, tapi apa sih kelemahannya di bagian sini? Nah, ini yang tadi barusan disebutin sama Barik ya, contohnya di sini. Jadi kadang-kadang generator tuh melakukan kesalahan teman-teman semua, terutama saat menghasilkan gambar manusia ataupun hewan. Contoh, jari atau kaki tambahan, wajahnya yang aneh, kucing dengan ekor kusut. Nah, contoh di sini, kalau di kuda, lihat ya, di kuda di sini anehnya gimana nih? Kakinya lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kakinya ada 5, teman-teman semua. Harusnya kan ada 4 ya. Terus juga di jari. Jarinya di sini ada berapa? Ada 4. Nah, ini juga salah. Habis itu apa? Kucing di sini ya. Kucing ini agak beda dilihat nih. Ketutupan gitu ya. Biasanya di sini nggak kelihatan dengan jelas lah gitu. Habis itu apa lagi? Di sini mungkin di gambar orang ini ya. Nah, pencerminannya di sini. Nah, ini di sini orang main piano. Harusnya kan cerminnya mungkin cermin piano lah ya. Tapi di sini dia malah kayak gimana ya? Malah dia kayak nembus gitu nih di sini nih. Ini kan harusnya bukan tempat dia main piano di bagian sini. Terus juga dari wajahnya juga menggambarkan kalau dia ada perbedaan. Lihat nih di sini dia itu munculnya seperti ini, tapi dia munculnya kayak gini. Ya, jadi ini adalah perbedaan yang bisa dibilang dia tuh nggak fit lah. Nah, why it's wrong gitu? Kenapa ini salah sih? Jadi di sini generator tuh dia belajar dari contoh-contoh yang ada ya, yang dimana jika data latihannya mengandung banyak gambar tidak lengkap, aneh atau tidak akurat, generator juga akan melakukan kesalahan. Yang dimana selain itu juga, di sini generator juga sering kesulitan ya dengan hal-hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada hal yang belum dilihat, ya itu dia bakal kesulitan juga. Nah terus apa aja sih yang nggak boleh dilakukan? Jadi generator tuh sengaja tidak membuat beberapa topik tertentu ya. Misalnya apa? Misalkan dia itu tidak memperlihatkan penyakit, dia juga tidak menghindari adegan sedih atau mungkin menakutkan di bagian sini. Dan juga itu bukan keinginannya sendiri juga ya. Begitulah juga cara pengembang atau bahasa developer memprogramnya. Nah, itu dia teman-teman semua. Jadi sekarang saatnya kita akan coba buat praktikin ya, terkait namanya generator kejutan di bagian sini. Yuk, let's go teman-teman semua. Kita coba kerjakan yang namanya generator kejutan. Di sini ada dokumentasinya juga yang akan kita coba buat salinannya. Let's go, kita coba kerjakan teman-teman semua. Yuk, kita coba kerjakan yuk teman-teman semua. Boleh di-share screen semuanya, teman-teman. Yuk, let's go ke number one dulu ya berarti ya. Nah, dari apa sih generator gambar dan GAN itu menciptakan konten? Nah, tadi dari mana nih? Dari si GAN ini sendiri tuh dia menciptakan kontennya itu sumbernya source-nya dari mana sih buat si GAN ini, teman-teman semua? Any answer? Ada yang bisa jawab gak? Kira-kira generator gambar dalam GAN tuh menciptakan konten dari mana? Source-nya banget, berarti bahasa itu sumber awalnya sekali tuh teman-teman semua buat ngebikinin ini. Dari noise. Dari noise, Hmm. betul banget ya. Tadi kan jadi dari noise, dia bakal ke generator ya, yang barusan tadi di-mention. Jadi dia tuh dalam gambar menciptakan konten dari noise ya di bagian sini. Number two. Jadi subjek apa sih yang paling sulit dihasilkan oleh jaringan syaraf tiruan untuk menciptakan gambar yang realistis? Nah ini apa nih teman-teman semua? Apa sih yang paling sulit dihasilkan oleh jaringan syaraf tiruan untuk menciptakan gambar yang realistis? Tadi gimana nih? Kalau yang realistis paling sulit kalau misalkan apa? Benda apa nih kira-kira? Benda hidup. Benda hidup, betul banget. Kayak contohnya apa tadi? Manusia, kayak kaki kuda, kayak ekor kucing, segala macam. Jadi dia tuh yang paling sulit itu adalah itu ya.
Jadi dari benda hidup. Nah, terus di sini next ya, ada documentation-nya juga. Teman-teman semua di sini bisa dibaca lagi aja secara mandiri. Perjanjian praktik jalur kejutan, di sini ada documentation-nya, ada pengujian hipotesis di sini ya. Kita di sini diminta untuk merumuskan sebuah perintah untuk hipotesis yang diajukan dan juga catat dalam table dan mulai pembuatan gambar di Vision Brain. Nanti kalau misalnya Vision Brain aku nggak tahu nih, kemarin sih aku sempat pakai dan dia tuh ada sedikit kendala ya. Dia suka nggak dibuka, bisa dibuka webnya. Nah, nanti di sini kita akan coba mungkin pakai ChatGPT ya, atau mungkin pakai Gemini juga boleh. Nah, di sini juga bisa catat kesimpulan ya. Nanti kira-kira kalau dari yang kita coba, itu terbukti atau enggak sih? Nah, di sini kan, kalau di sini kan lihat di sini jarinya 4, terus juga di sini mungkin ada beberapa kecacatan gitu ya. Nah, kita akan coba sendiri ya. Nah, caranya gimana teman-teman? Boleh klik ini ya, namanya buka berkas berikut tautannya juga buat salinan dokumen. Nah, di sini kita akan coba buatin type of hypothesis-nya. Oke, ini mungkin pakai bahasa Inggris ya, coba deh bahasa Indonesia aja. Nah, ini yang bahasa Indonesianya nih. Aku dikirim di chat ya, teman-teman semua. Saya dicek di chat, langsung dibuatin kopinya aja. Nah, itu dia, aku kirim di chat. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia juga aja biar memudahkan teman-teman semua. Oke, nah jadi di sini di dokumentasinya ada apa aja sih? Periksa hipotesis mengenai kesalahan jaringan cara tiruan. Isi tabel lalu tulis kesimpulan tentang apakah hipotesis tersebut berbukti atau tidak. Nah, di sini jenis hipotesisnya buat nge-identify kesalahan nih. Nah, di sini teman-teman akan buatin perintah. Di sini dia bilang menggambar seseorang dengan jumlah jari yang banyak. Nah, coba kita buatin teman-teman, misalkan di sini kita buatin perintahnya dulu atau promnya dulu, kira-kira tuh benar atau enggak sih pas kita generate itu dia itu akan apa bahasanya menggambar sesuatu hal yang salah gitu, mungkin jarinya banyak atau enggak. Coba kita buatin sesuai dengan prompt kita ya. Nah, caranya seperti biasa, make a copy, teman-teman semua make a copy, terus kasih nama ya. Sini aku buatin Ilham underscore. Nah, di sini aku bilang aku udah sempat kerjain, jadi di sini aku buatin yang segmen yang kedua ya, teman-teman semua. Nah, ini aku contohin juga yang punya aku yang sebelumnya, tapi aku tetap akan coba juga ya, teman-teman kita akan kerjain bareng-bareng. 9 Januari, nah ini dia. Nah, di sini aku buat ini ya, generate gambar Unisa sedang duduk sambil makan burger, tampilkan dengan jarinya jelas. Di sini sih aku lihat sih di sini nggak ada kesalahan nih. Contoh di sini aku buatin generate buat gambarnya. Jadi ntar kita buat seperti ini ya, teman-teman semua. Generate gambar manusia sedang duduk sambil makan burger, tampilkan dengan jarinya yang terlihat jelas dan ekspresi wajahnya yang excited untuk memakan burger. Nah, gitu ya contohnya. Udah kita tinggal ke prompting aja ya. Nah, ini aku sambil buatin juga yang baru. Oke, nah di sini tadi apa? Generator menggambar seseorang dengan jumlah jari yang banyak. Nah, coba kita simulasikan ya. Apa nih? Terbukti atau tidak sih? Nah, di sini berarti gini ya. Kita generate-nya berdasarkan yang kita inginkan. Misalkan aku yang mungkin yang paling banyak kalau miss tuh misalnya mungkin berjabat tangan. Generate dua orang yang sedang berjabat tangan. Tolong generate gambar gitu ya. Tolong generate gambar. Di sini mungkin kita bisa juga pakai namanya role prompting ya. Kita kasih role ke dia. Hai, kamu adalah seorang apa nih misalkan seorang oke nggak usah deh karena kita pengen generate ya. Dua orang yang sedang berjabat tangan gitu ya. Berjabat tangan. Misalkan apa nih di restoran gitu ya, restoran. Keduanya adalah pria dan wanita misalnya. Masing-masing adalah pria dan wanita. Misalkan aku kasih umur juga nih, misalkan yang usianya sekitar 20, 20 sampai dengan 25 tahun gitu lah, Mas. Jadi masih muda ya, 25 tahun. Mereka berjabat tangan, tangan. Mereka sedang berjabat tangan di depan restoran gitu ya, depan restoran sambil apa nih? Sambil memegangi makanan mereka yang
dibeli dari restoran tersebut. Oke, nah di sini ya, pastikan tangan dan jarinya terlihat jelas. Atau nggak gini aja deh, nggak apa-apa ya. Nggak usah, biar ChatGPT-nya langsung tahu kalau oh kita minta apa. Oke, enter. Nah, di sini teman-teman bebas mau generate apa aja, pokoknya di sini berkaitan sama apa? Berkaitan dengan gambar seseorang dengan jumlah jari yang banyak ya. Oke, boleh sambil coba juga, teman-teman mungkin kita sekalian break sejenak dulu ya, karena azan juga kebetulan di sini. Jadi kita break sejenak selama kurang lebih 3 menit ya, teman-teman semua. Sampai jam nanti 7.66. 7, sorry, 7.36 ya. Jadi sekarang boleh break dulu, istirahat, boleh sambil minum, dan boleh mau coba kerjakan, silakan dikerjakan. Thank you semuanya, selamat istirahat sejenak. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi untuk pembelajarannya ya. Oke, nah ini barusan punya aku udah jadi nih, teman-teman semua. Nah, kalau aku lihat di sini, punya aku sih sejauh ini aman ya, lihat ya. Di sini mereka pegangin makanannya 1, 2, 3, 4. Nah, jempol ada di sebelah sini. Terus di sini jempolnya 1, 2, 3. Coba kita zoom ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sejauh ini sih normal ya, 1, 2, 3, 4. Oke, jempol di sini aman. Oke, sejauh ini aku dapetnya aman ya. Jadi di sini memang beda-beda. Jadi bisa jadi teman-teman mungkin bisa jadi ada yang dapatnya bagus, ada yang enggak gitu ya. Jadi nggak mesti nggak mesti valid gitu, nggak mesti valid kayak oh harusnya nih dia nggak ada jarinya tuh salah, nggak juga gitu ya. Karena kan tergantung prompt juga dan beberapa condition tuh. Oke, apalagi sekarang AI kan dilatih makin bagus lagi dan tentunya untuk hal kayak gini tuh makin enggak inilah makin bisa ditolerir. Nah, di sini teman-teman bisa tinggal dimasukin aja nih gambarnya. Terus dikasih penjelasan di sini. Tadi apa? Di sini aku generate ini ya. Oke, nah di sini saat tidak rata apa di sini?
dijelasin ya. Sejauh ini dari foto tersebut, jelasin di sini foto tersebut saya tidak menemukan, jelasin kalau misal menemukan bilang menemukan, kalau enggak ya enggak. Tidak menemukan kesalahan pada gambarnya, terutama pada jumlah jari. Ibrahim gimana Ibrahim? Bisa Ibrahim? Nah, kesimpulannya apa? Tidak ditemukan. Bingung, Kak. Aku Bingung kurang tahu kenapa? gimana. Coba mana share screen dong. Pada jumlah jari. Itu nggak simpelkan ya. Mana Ibrahim? Coba di share screen. Bingung gimana Ibrahim? Nah, Ibrahim mungkin boleh pakai bahasa Indonesia aja atau enggak? Kalau kalau kamu misalkan bingung bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia udah aku kirim di chat ya. Di chat Zoom kamu bisa copy aja dari sana. Kalau kamu bisa, mau pakai bahasa Inggris aja, boleh. The generator draws a person with a large number of fingers. Jadi katanya gini, kamu di sini Ibrahim diminta untuk generate gambar di chat GPT. Kamu generate apa aja? Pokoknya berkaitan sama orang. Kayak contoh mungkin orang nunjukin semua jarinya gitu foto atau enggak gimana. Coba sekarang kamu ke chat GPT coba. Eh, jangan di copy itunya, hipotesisnya nggak usah di copy. Nanti kalau gitu ntar dia malah ngikutin ya, ngikutin pasti salah. Nah, coba chat GPT mana? Buka chat GPT. Oke. Nah, coba di sini kamu minta, let's go, bilang. Berarti tolong generate gambar atau apapun lah. I need to generate image gitu ya. Misalnya mau pakai bahasa Inggris, I need to generate image about apa nih? Image about someone showing his fingers misalnya gitu. Please generate an image gitu ya. Kamu jelasin misalkan orangnya tuh kayak gimana deskripsinya, orangnya tuh adalah pekerja atau mungkin dia sedang berada di restoran atau enggak apapun buat menambahkan detail gitu. Pokoknya intinya kamu tuh pengen lihat jumlah jari dia, kayak dia tuh sedang menunjukkan jarinya lah. Tapi kamu jangan bilang langsung minta buatin jarinya tuh benar atau jarinya salah, enggak. Tapi kita generate sendiri. Pokoknya kita buatin seakan-akan tuh secara natural aja lah. Nah, ntar hasilnya baru ntar kita lihat nih kira-kira dia itu generate benar atau salah. Karena kalau misalnya kita udah ngasih tahu bocoran dari awal, ya dia langsung bikinin sesuai sama kita minta ya teman-teman. Oke, good job Barik. Nah di sini Barik pakai Gemini ya. Oke, good. Ini bebas saja mau pakai Gemini boleh, mau pakai ChatGPT boleh. Nah yang kedua di sini generator menggambar seekor kucing dengan dua ekor. Nah coba kita menggambar seekor kucing. Coba kita generate kucing habis ini. Nah terus kita lihat apakah nanti di itu ekornya ada dua atau enggak gimana. Oke, cuman aku mau generate gambar yang agak susah nih di sini. Seekor kucing, seekor kucing misalnya apa nih? Yang sedang ini ya, yang sedang misalkan sedang marah, marah. Kucing tersebut eh, digambarkan sedang misalkan apa nih? Sedang berlari gitu ya. Sedang berlari dengan wajah yang sangat cemberut, sangat marah dan cemberut. Kak, ini Kucing, bisa nggak, Kak? wait, mana? Let me see. Coba Kak, mana prompt kamu? I need to generate image of persons with large number of fingers. Jangan, jangan kayak gitu. Nanti pasti dikasihnya salah sama dia. Maksud aku gini, Ibrahim. Ibrahim ceritakan yang natural. Kayak contoh, saya mau menggambar orang. Orang ini tuh lagi megang botol minuman. Dia tuh lagi di depan restoran gitu. Jadi jangan dikasih tahu kita tuh pengen buatin. Nah, kalau kayak gini tuh dia pasti ngisinya mungkin bisa jadi salah. Tuh kan pasti dia ngasihnya salah ya kalau gini ya. Karena kita generate kita udah minta dari awal. Kita tuh minta jarinya yang banyak gitu. Jadi jangan kayak gitu. Coba kamu generate lagi. Ibrahim buat senormal aja. Kayak misalnya kamu cerita, kamu pengen digambarin ada orang lagi makan sosis, terus kayak pas di gambar tersebut jarinya tuh kelihatan banget gitu. Atau enggak mungkin orang lagi berjabat tangan, atau mungkin orang sedang menunjukkan jarinya ke depan kamera.
Nah, itu kan bisa juga. Jadi jangan seakan-akan kita ngasih tahu kita tuh pengen generate gambar yang salah. Enggak, justru kita pengen sebagai judges di sini. Kita tuh sebagai juri. Kira-kira statement kita yang kita generate itu benar atau salah sih outputnya dari ChatGPT gitu. Dan sebelum oke, kucing tersebut berwarna oranye gitu ya. Misalnya berwarna oranye, oranye yang pada gambar Kak, kayak gini nggak, Kak? tersebut mana? I want to generate a man with a hot dog. Yes, boleh. Misalkan Bisa. ya boleh with a hot dog, boleh. Misalkan hold and a hot dog juga boleh, kan lebih mendeskripsikan ini mendeskripsikan. Yang kucing terlihat dengan jelas secara keseluruhan dengan eh, dengan ekor lucunya gitu aja ya. Oke, enter. Jadi seekor kucing yang sedang marah, kucing tersebut digambarkan sedang berlari dengan wajah yang sangat marah dan cemberut. Kucing tersebut berwarna oranye yang pada gambar tersebut badannya terlihat dengan jelas secara keseluruhan dengan ekor lucunya. Oke. Nah, coba nih ketika dia megang burger, lihat tangannya kira-kira benar atau enggak. Kamu kira-kira natural atau enggak? Coba. Kalau di sini sih aku lihat sih natural ya, punya Ibrahim. Nah, kamu tinggal, jangan di reset Ibrahim, di copy aja. Nah, gini juga boleh. Bebas ya gimana aja. Kira-kira pokoknya jarinya tuh, di sini fokusnya tuh jarinya buat topik sekarang. Kira-kira jarinya bener gak? Kurang atau lebih gak di sini di gambar ini? Atau natural? Kurang. Yakin. Coba kurang, tapi kan karena Karena tangannya itu megang ada 1, 2, 3, 4 empat. Jempolnya kemana jempolnya? di belakangnya. Nah, di belakangnya itu berarti masih natural karena kan dia ya lagi megang hotdog gitu ya. Kecuali misalkan nih pas megang kamu ngelihat oh jarinya itu ada tambahan lagi atau enggak mungkin nggak kelihatan natural. Nah, itu baru kamu bisa komentar. Nah, kamu tinggal copy aja nih gambarnya, kopikan, masukin ke Google Docs. Cari Google Docs-nya dimasukin ke dalam situ Ibrahim. Gitu ya. Nah, ini aku lihat nih. Oke, kalau di aku sih so far aman ya. Cuman di sini aku temuin adalah di sini ya teman-teman semua lihat kakinya nggak kelihatan nih buat punya aku justru ya. Yang tadinya ekor, di sini malah kakinya tuh ada kayak cuma 3 nih. Di sini harusnya kan ada 1 ya. Harusnya di sini ketutupan. Cuma di sini enggak. Nah, kalau gini kita bisa deskripsikan. Oh, kalau buat ekor tuh nggak ada masalah. Di sini bisa aman aja. Cuman memang kalau di sini tuh yang aku temuin tuh jarinya tuh jari kucing apa kaki kucingnya kurang 1. Di sini kita kopikan aja promnya. Coba aku cek punya Ibrahim di sini. Nah, tinggal dimasukin Ibrahim ya. Kamu kasih penjelasan di sini. Tadi kamu promnya apa? Kamu nulis ini apa sih tadi? Man with a burger. Tadi kan nama promnya. Atau di copy aja juga boleh. Barik, coba. Oke, good. Barik ya. Aku rasa Barik sudah cukup paham nih terkait pembuatannya. Coba gimana, Barik? Hey, Ibrahim, I want to generate a man with a hot dog. Atau enggak, misalkan nggak masukin gambar, misalkan susah, boleh deskripsiin aja, jelasin. Kenapa? Kira-kira ada error atau enggak? Kalau nggak ada error, bilang, oh, based on my prompt, I found that it's normal gitu. It's normal because the fingers is normal, it's 5 and blah blah blah. Kalau misalkan enggak, kamu jelasin, oh, I found that uh, inaccuracies gitu ya, atau bahasa itu akurasinya nggak cocok gitu ya. I found that this discrepancies gitu ya di sini. Because of the fingers, it must be 5, but it's shown as 4. Normal. Nah, gitu. Kesimpulannya juga kurang lebih sama ya. Kesimpulannya apa? The hypothesis misalnya apa dikasih tahu. So far it's not, okay. Conclusionnya juga jelasin Ibrahim jangan lupa. Conclusionnya itu kurang lebih sama ya. Conclusion it's normal and there's no a problem with this prompt gitu. Nah, kayak gini nih. Aku jelasin di sini ya. Apa di sini? Dari foto yang di generate tersebut
tersebut, ditemukan kalau ekornya normal ya, ekornya normal, yaitu 1 ekor, tidak 2 ekor. Tetapi kesalahannya ada pada kaki belakangnya yang tidak ada. Titik. Dah gitu. Terus kesimpulannya apa di sini? Eh, Kesimpulan untuk ekor ditampilkan secara normal ya, tampilkan secara normal. Tetapi kakinya kurang 1. Itu kaki apa nih? Kaki kanan ya, kaki kanan di belakang. Di belakang yang tidak ada. Udah jadi gitu ya 2. Nah, terus tinggal dilanjutin lagi nih. Kira-kira kesalahannya apa sih yang dibuat sama adegan dengan piano? Nah, ini kita gambarin lagi nih. Sebuah adegan dengan piano. Jadi someone playing piano gitu di bagian sini. Di sini aku gambarin juga nih. Gambarkan seseorang, misalkan di depan cermin gitu ya, seseorang yang sedang memainkan piano gitu ya, piano. Orang tersebut terlihat sangat excited gitu ya, excited memainkan pianonya. Pianonya. Eh, Piano tersebut terletak apa nih misalkan berdempetan gitu ya, berdempetan dengan cermin sehingga pantulan bayangan gitu ya, bayangan dari orang dan piano tersebut Kak, terlihat. kalau conclusion apa itu? Cermin. Conclusion berarti kesimpulannya, kamu nemuinnya bener atau enggak? Kayak, oh, ternyata normal. Itu kurang lebih sama kayak sebelumnya sih, dia lebih pendek aja, atau enggak bisa lebih panjang juga. Aku sebutin aja, oh, it's normal, there's no problem with this prompt, with my prompt. I found it's normal. Itu gitu aja. Gitu. Nah, gitu gampang kan, Ibrahim? Nah, bisa dijelasin lagi aja. Nah, ini aku udah generate ya. Coba kalau Barik. Barik. Mana nih Barik? Buat yang seseorang yang sedang, oke, nah itu tinggal dikopikan aja habis itu Barik ya. Nah, Ibrahim bisa lanjut lagi sekarang yang segmen nanti yang kedua tuh apa? Designator draws a cat with the 2 tails. Nah, berarti kamu apa? Jangan minta gambarin kucing dengan 2 ekor, tapi kamu minta gambarin seekor kucing sedang ngapain. Terus kamu lihat dia generate-nya beneran generate-nya bener gak gitu. Maksudnya bener gak nih muncul 1 ekor. Oh, kalau misalnya 2 ekor baru kamu bilang, "Oh iya nih, berdasarkan prompt saya dapetin kalau gambar yang dihasilkan di sama ChatGPT ini itu emang kucingnya tuh ekornya lebih dari 1 gitu. Jadi salah." Gitu. Nah, ini aku lihat ya, aku buatin di sini dia tuh lagi main piano dan dia tuh di depan cermin sehingga ada pantulannya. Nah, coba kalau kita lihat ya, kira-kira gambarku ini benar atau enggak nih. Dari jari, oke, dari jarinya, oke, 1, 2, 3. Nah, lihat nih di sini, teman-teman, di sini agak-agak nggak normal nih, lihat ya, kalau lihat di sini jarinya lihat nih, dia nggak ada sambungannya guys sih. Sini benar. Oke, nah tapi terus di sini juga hilang nih, ini hilang, di sini hilang. Nah, terus juga di bagian sini. Kak, Nah, lihat ya. Jadi buat yang sifatnya kayak pantulan gini, dia tuh ada kesalahan. Yes, kenapa? ini aku type I want to generate a cat with 2 tails No, in the city. no. Jangan bilang 2 tails. Kamu bilang kucing secara normal aja, Ibrahim. Misalnya kucingnya lagi makan. Saya mau generate gambar kucing yang sedang makan atau kucing yang sedang Oh, berantem, aku tahu. kucing yang sedang ngapain gitu. Jadi jangan langsung sebutin kalau kucingnya tuh 2 ekor, ada ekor ada 2 gitu. Jangan. Nanti pasti di generate pasti ya sesuai sama yang kita inginin gitu ya. Jadi
kita generate seperti normalnya aja. Cuma kita lihat nih, kira-kira dia itu bener gak nih hasilnya tuh kira-kira bener, harusnya kan 1 ekor gitu ya. Bener gak nih 1 ekor? Kalau ternyata enggak, kayak mungkin ekornya kurang atau enggak mungkin lebih dari seekor ekornya. Itu berarti salah. Tapi nge-building, Aku oke good. I want to generate the cat climbing a building. Yes, good ya. Jadi di situ ada kucing yang memanjat gedung gitu. Oke, boleh. Nah, di sini aku lihat nih, aku nemuin kesalahan juga nih teman-teman. Ketika aku generate seseorang yang mainin piano. Problemnya apa di sini? Gambarkan seseorang yang sedang memainkan piano atau sangat excited ya. Di sini aku bilang. Nah, apa nih di sini? Terdapat kesalahan pada jarinya ya, yang ada di pantulan. Misalnya apa nih? Jarinya tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan jari yang dipantulkan gitu ya. Jari yang di pantulan tidak natural dan tidak sesuai gitu ya dengan jumlah jarinya. Terus di sini apa nih kira-kira kesimpulannya? Terbukti benar ya berarti ya? Ya, terdapat kesalahan pada saat generate ya, saat generate gambar seseorang bermain piano gitu ya. Terutama ketika ada pantulan dari orang tersebut dan piano tersebut. Oke, udah tinggal titik. Nah, teman-teman juga jangan lupa ya, ini di submit teman-teman semua, jangan lupa ini diklik share, biar nggak lupa. Anyone with the link, mungkin dari sekarang juga boleh dilakuin ya, biar nggak lupa. Copy link, dan biar nanti aku bisa ngeliat nih. Langsung masuk ke dalam tasnya, di bagian sini, dibuka tasnya teman-teman semua. Terus dimasukin ya linknya ya. Mungkin sekarang Ibrahim sama Barik juga boleh dilakuin hal ini nih, biar nggak kelupaan ya. Oh, sorry di sini tadi itu. Oh, kita tadi tuh hari ini tanggal berapa? Tanggal 25 ya. 25. M6 P4 Gen. Bahkan teknik tingkat lanjut. Oke, pokoknya itu ya. Ini aku agak lupa nih, ini yang mana sih. Nah, ini dia. Nah, di sini kita bisa coba generate aja nih, teman-teman semua ya. Jadi langsung aja dimasukin linknya, jangan lupa di sini. Ini kan kurang lebih sama ya, banyak jari, apa segala macam. Jika kamu sudah, nah di sini langsung dimasukin aja ya, teman-teman linknya. Tadi docs-nya jangan lupa di view only ya. Atau enggak boleh juga dibuat edit atau komen juga boleh, biar aku bisa lakuin komentar ya di bagian situ, teman-teman semua. Udah, kalau udah tinggal di checklist ya, gitu. Jadi boleh dilakuin sekarang juga nih, teman-teman, biar nggak lupa. Boleh di-share nih, Ibrahim, nanti Ibrahim takutnya lupa lagi. Kamu share aja tuh di pojok kanan atas dulu, klik share, terus copy linknya. Barik juga sama ya. Klik share, terus dikopikan linknya ya, ke dalam platform dan juga ke dalam Yang di tugasnya. atas ini ya. Kenapa? Di Ya, atas kamu ini klik, ya. coba, klik share. Klik share, Klik share terus. sebentar, lagi loading, tunggu dulu, sampai dia selesai loading. Ini bilang add people or groups. Add people, coba diklik titik 3 deh. Gak bisa ngeklik, tunggu. Coba di close dulu, Gak di bisa close keluar lagi, juga. terus Gak bisa keluar. ini agak error nih. Coba di refresh dulu, masuk ulang ya, masuk ulang coba. Masuk ulang ke Google Docs tadi ya. Jadi mana Google Docs-nya? Ini terus ini. Terus. Share. Nah. Allow. Oke, itu kamu klik not share. Nah, klik yang restricted. Nah, itu dia, pilih. Pilih anyone with the link, can view. Nah, itu dia. Good. Terus langsung copy aja. Copy itu udah di pojok kanan atas Ibrahim, yang ada gambar pojok kanan atas tuh. Tadi, coba manage access lagi deh, manage access. Kelihatan nggak? Tadi ada yang gambar kayak bulat gini nih. Yang apa? Kayak oval. Ada yang di sebelah orang plus. Nah, itu tuh, yang pojok kanan, pojok kanan. Nah, itu dia. Klik. Coba diklik. Udah, oke. Harusnya udah nge-copy sih. Coba langsung buka ke soal algonya. Ke soal algo mana? Soal algo. Nggak platform algo. Nah, coba langsung di paste. Bisa nggak di situ? Tempel. Nah, itu dia. Langsung dikirim.
Jangan lupa di Tapi checklist. aku belum selesai. Nggak apa-apa kan itu kan nanti dia bakal update terus karena kan dia online. Jadi nggak mesti Oh, misalkan sekarang belum selesai itu nggak masalah. Jangan lupa di checklist Ibrahim. Belum di checklist nanti dia hilang. oke. Oke, good. Boleh dilanjut lagi ya. Langsung dilanjut lagi. Itu nggak bakal hilang. Jadi kalau misalkan kamu belum selesai nggak apa-apa karena kan itu bakal di generate terus. Oke. Barik gimana Barik? Udah sampai mana Barik? Tinggal yang terakhir. Oh, tinggal yang terakhir. Oke, good job. Nah, di sini aku udah sampai ini ya. Gambar kuda dengan 5 kaki gitu ya. Menggambar 5 kuda dengan 5 kaki yang tepat. Jadi itu ya teman-teman semua. Oke, jadi buat pembelajaran hari ini untuk presentasinya sampai di sini kita akan istirahat sejenak lagi ya teman-teman ya. Mungkin di sini kita istirahatnya sampai jam 8:05 ya teman-teman semua. Jadi yang mau sholat boleh silakan sholat dulu. Yang mau istirahat, mau minum silakan. Yang mau coba kerjain lagi, feel free buat kerjain lagi ya teman-teman semua. Jadi ya selamat beristirahat ya teman-teman semua. Nanti kita kembali lagi di Oke. jam 8:05 ya. Thank you semuanya, selamat beristirahat. Oke.
Oke, teman-teman semua, kita lanjutin lagi ya buat pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Yuk, boleh di eh, on cam lagi, teman-teman, Barik dan juga Ibrahim. Oke, let's go, boleh on cam ya. Nah, jadi kita akan lanjutin dulu nih, teman-teman semua, buat pembelajaran yang lagi ya. Kita akan lanjut ke presentasinya dulu, teman-teman semua. Nah, di sini ada apa aja? Nah, di sini teman-teman kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang selanjutnya nih. Yuk, boleh on cam lagi untuk Barik dan juga Ibrahim ya. Oke, thank you. Nah, jadi di sini kita tadi udah masuk ke dalam namanya tadi generator lanjutan. Tadi kita udah ngerjain beberapa hal yang barusan kita coba prompting ya, teman semua kayak seseorang dengan pianonya, terus juga apa? Seseorang dengan pianonya, terus juga tadi kita buatin juga ada apa bahasanya? Kucing ya, kucing terus juga dengan kakinya, ekornya, kita cek kira-kira itu benar atau enggak. Terus apalagi juga ada beberapa hal juga yang kita buat ya. Jadi cukup banyak lah hal yang kita buat di pembelajaran kita hari ini. Nah, lalu juga buat pengujian hipotesis juga, teman-teman di sini kita rumuskan ya sebuah perintah untuk hipotesis yang diajukan dalam juga catat dalam table ya. Serta kita juga mulai pembuatan gambar di Vision Brand itu sendiri. Oke, nah lalu kita lanjut lagi ya di bagian sini. Catat kesalahan dari jaringan syarat. Here we go. Nah, kira-kira ntar kita di sini buat kesimpulan nih kira-kira mengenai hasil generatif seperti apa dan juga apa sih hasilnya seperti apa. Tadi barusan kita udah kerjain di pembelajaran hipotesis barusan. Ya, barusan kita kerjain di dalam dokumen tadi ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke materi namanya diskriminator ya, teman-teman semua. Nah, jadi diskriminator sendiri ya, jadi merupakan jaringan syaraf yang dilatih menggunakan sejumlah besar gambar asli. Di sini dia tuh belajar ya, mengenali pola dan juga ciri khas yang terdapat pada gambar asli tersebut. Nah, di sini diskriminator, untuk melatih diskriminator, gambar-gambar diunggah ke dalamnya beserta dengan data tentang status asli ataupun mungkin palsunya. Nah, di sini bisa kita set ya, objek palsunya tuh siapa gitu ya. Di sini ada objek palsu dan juga ada objek asli ya. Kalau di kiri itu objek palsu, lihat ya di sini bisa mungkin terlihat jelas kayak gambar kanvas lah bahasa di sini jelas juga ada juga objek asli ya yang di sebelah kanan. Nah, di sini responsnya apa sih teman-teman semua? Di sini kita punya diskriminator ya. Diskriminator dia itu apa? Di sini kita punya objek asli dan juga kita juga punya objek palsu ya teman-teman semua. Jadi objek asli itu dia bakal menjadi kerugian nih buat diskriminator itu sendiri. Ini mana diskriminator itu dia akan mengevaluasi setiap gambar dan juga mengeluarkan angka. Mendekati satu berarti dia itu menganggap gambar itu nyata. Kalau misalkan dia itu mendekati nol berarti dia itu menganggapnya sebagai suatu hal yang palsu. Ini mana semakin akurat tebakannya maka semakin sedikit juga kesalahan dan juga semakin baik hasilnya. Jadi di sini bisa dibilang kalau akurat ya udah kesalahan tadi semakin sedikit ya dan juga hasilnya semakin baik. Nah, lalu pertanyaannya adalah kapan sih kita bisa membuat kesalahan? Nah, jadi terkadang di sini teman-teman semua diskriminator itu membuat kesalahan ya. Mungkin dia itu akan menerima yang palsu sebagai asli atau mungkin sebaliknya. Lalu juga dia menerima tongkat ya sebagai sinyal bahwa model tuh perlu penyesuaian. Nah, di sini berikut ya hal ini yang menjadi lebih akurat. Berkata hal ini dia juga akan menjadi lebih akurat. Nah, sekarang kita akan coba kerjain yang kerja praktik kita, itu terkait namanya kerja diskriminator itu sendiri. Yuk, let's go, boleh di-share screen teman-teman semua. Kita coba kerjakan yang terkait namanya peran diskriminator nih, di bagian sini. Oke, let's go teman-teman. Buat part 1 di sini boleh di-share screen Barik dan juga Ibrahim ya. Jadi nomor 1 nih apa nih? Apa fungsi utama diskriminator dalam jaringan syaraf GAN ya atau Generative Adversarial Network. Nah, dia buat apa sih fungsinya si GAN ini? Yaitu dia untuk apa? menentukan 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 apakah ya. gambar tersebut asli Nah, atau ini dia ya. bukan. Betul, thank you Barik udah bantu jawab. Betul banget. Jadi di sini buat apa? Buat menentukan nih kira-kira gambar tersebut tuh hasil generasi atau gambar asli. Ini dia. Buat nomor 1 ya. Jadi itu dia jawabannya. Menentukan apakah gambar tersebut hasil generasi atau mungkin gambar asli. Next, nah di sini ada dokumentationnya, teman-teman bisa dibaca aja. Kita di sini bakal pakai namanya teachable machine. Nah, di sini kita akan coba pelajarin ya cara kerja diskriminator seperti apa. Di sini kita akan buat sebuah tugas untuk classifier. Siapkan sebuah seleksi untuk pelatihan dan juga pengujian. Di sini teman-teman bisa buka situs web teachable machine, latih jaringan syaraf tiruan, lalu juga uji kinerja jaringan syaraf tiruan seperti apa. Jadi di sini classifier itu seperti apa ya? Di sini itu kita ada classifier sendiri merupakan algoritma atau mungkin model pembelajaran mesin ya, yang mengelompokkan data masukkan ke dalam salah satu kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Itu akan menerima masukan data, lalu juga menganalisis atribut serta mengidentifikasi kelas tersebut ya.
Lalu di sini kita juga akan membuat sebuah tugas untuk classifier teman-teman semua. Di sini kita perlu menentukan dua jenis objek yang akan dilatihkan ke jaringan syaraf untuk diidentifikasi ya. Contohnya mungkin kucing dan juga anjing, laba-laba dan juga kumbang, Mei, mentimun dan juga zucchini gitu. Contohnya di bagian sini kita akan coba buatin hal tersebut ya teman-teman semua. Next. Nah, di sini ntar bisa disiapin aja ntar datanya, cari dan unduh atau buat 10 gambar. Jadi make sure minimal tuh 10 gambar yang nanti kita coba latih. Ini mana ntar setiap kelompok sudah ditentukan, usahakan memilih gambar dengan latar belakang polos dan objek utama yang besar di tengah. Tinggal ke teachable machine, dan nanti di sini tinggal kita latih aja nih. Di bagian sini maunya dimasukinnya tuh apa aja sih buat hal ini tadi ya. Udah deh, nanti kita tinggal lakukan pelatihan aja ya buat hal ini ya. Let's go. Kita next di sini boleh langsung buka soalnya ya. Di sini langsung klik aja teachable machine. Jadi ntar tugasnya kita di sini tinggal screenshot aja teman-teman semua. Klik di sini kita bisa klik get started langsung aja. Nah, terus kita pilih di sini pilihnya yang image project ya. Jadi pilihnya yang image project teman-teman semua. Pilih yang project gambar, image project. Oke, terus di sini pilihnya yang standar dulu aja ya, standar image project. Jadi Barik sama Ibrahim boleh pilih yang standar image model aja. Nah, di sini kita boleh kasih nama kelasnya. Jadi di sini akan menggunakan kamera ya, teman-teman semua. Bisa juga upload, cuma di sini aku bakal ngasih kriteria. Nah, pertama-tama di sini teman-teman boleh ngasih kelasnya. Di sini kita bisa nambahin lebih dari 2 kelas ya. Tapi contoh di sini buat kelas pertama aku akan ngasih tahu diriku sendiri, Ilham. Nah, di sini aku nyalain. Ya, kenapa Ibrahim? Kak, aku nggak tahu kenapa. Coba aku share screen dulu deh. Yes, Ini boleh. nggak tahu tapi kosong semuanya. Mana kosong? Semuanya kosong. Ibrahim. Ini juga kosong. Coba di refresh lagi. Tadi aku udah refresh. Coba diklik itu yang titik 3 tuh, yang titik 3 tuh, yang teachable machine. Coba get started, klik get started, back dulu. Klik get started, klik get started. Udah. Oke. Nah, terus klik ini yang titik 3, coba titik 3 tuh yang garis-garis 3 Ibrahim. Terus? New project, klik new project. Plus new project. Tapi tetap kayak gini. Oke, mungkin karena pakai iPad kali ya. Coba kamu ada Google Chrome nggak? Ini kamu nggak pakai Chrome ya? Pakai Chrome. Oh iya, pakai Chrome. Coba kalau ke Chrome, coba kamu klik ini, titik 3 di pojok kanan atas tuh, pojok kanan atas, titik 3. Oh, Kak, kayaknya ini websitenya nggak supported. Nah, coba kamu klik itu dulu, cobain dulu. Klik titik 3 deh, titik 3 di pojok kanan atas. Bukan, Nih, bukan itu kan di kiri, yang di kanan tuh, yang di sebelah angka 2. Titik tiganya di atas. Oh, nah ya, terus pilih settings, ke settings dulu. Nah, terus di sini pilih terus? desktop ya, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Sebentar ya, wait. Nah, di sini aku agak lupa nih, aku Mentok. cari tahu dulu. Salah. Waktu Mei, Chrome ya. Kamu pakai Chrome kan udah make sure tuh pakai Chrome Ini bukan pakai search browser engine yang lain. itu pakai Google, jadi Chrome. Bukan, beda, beda. Coba kamu kembali dulu deh, Ibrahim. Coba ke home deh, ke home deh. Coba ke home. Ke home dulu. Home, home di kamu, home di iPad, home Nih, di iPad, bukan home di Google. Ke bawah apa? Nah, coba ke Chrome lagi. bukan. Tab Chrome, default oke. Ini Chrome. Request desktop. Nah, coba di pojok kanan atas deh. Pojok kanan atas lagi, yang titik tiga lagi. Bentar. Sebentar ya, diam. Tab new window, history, bookmark, recent tabs. Coba ke settings lagi. Ke settings lagi. Nah, di sini harusnya tuh ada settingan buat namanya desktop ya. Namanya desktop site gitu. Request desktop site. Bisa search nggak? Bisa ada cari nggak di sini? Ada tombol ini nggak? Search engine, bisa nggak? Bukan itu. Coba ke bawah sedikit. Advance coba. Advance autofill tabs and groups. Pelan-pelan coba ke bawah, ke bawah lagi, ke bawah, Aduh. ke bawah, ke bawah. Ke bawah. About Chrome, homepage, tabs and groups, team accessibility, site settings, coba site settings. Oh, ini bukan di sini ya. Di sini aku nggak nemuin ini. Kalau itu Accessibility?
kalau pakai iPad atau pakai Android, itu tuh ada namanya, ya coba kalau kamu minimize deh, bisa juga sih. Ada namanya desktop site. Nah, itu tuh, simplified gitu, Siko. Oke, forest enable. Oke, coba di back deh. Soalnya ada itu namanya desktop site ya. Jadi kita tuh bisa bikin yang di HP itu jadi muncul sebagai desktop. Coba langsung rollback. Coba refresh lagi. Teachable machine-nya bisa gak? Get started coba. Gak bisa. Nah, kalau misalnya nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Nanti Ibrahim nanti boleh coba ya. Mungkin berarti harus di laptop berarti. Karena di sini di punya Ibrahim nggak muncul nih teachable ininya. Ya, tuh. Ya, Boleh lihat aku mana? dulu ya Ibrahim ya. Boleh lihat share screen dulu ya. Tunggu, oke. Iya. Oke, buat sementara share screen dulu. Nanti Ibrahim ntar bisa coba di rumah. Pakai laptop atau mungkin bisa siapin juga. Jadi di sini Ibrahim dan juga Barik. Mungkin Barik udah nyoba belum nih? Nah, di sini kita akan nambahin classify. Kita akan classify gambar teman-teman semua. Nah, di sini boleh pakai gambar yang diupload. Tapi cara paling gampang adalah pakai webcam. Jadi klik aja webcam. Ini aku klik webcam ya. Nanti kamera aku akan mati di zoom-nya. Teman bisa lihat aja di sini. Oke, di sini aku allow. Sound-nya juga sama. Di sini aku refresh. Reload. Oke, webcam lagi. Nah, lihat ya. Open webcam. Make sure permission are enabled. Or switch. Oh, baru aja digunakan. Coba ini. Bentar aku matiin dulu ya kamera di zoom. Webcam. Nah, langsung mulai ya. Lihat nih. Ada gambarku di sini ya, teman-teman semua ya. Nah, di sini aku pengen nge-classify diriku sendiri. Di sini namanya aku kasih kelas satu namanya Ilham ya, nama aku sendiri. Nah, di sini kita tinggal klik record ya. How to record. Ambil yang banyak. Misalkan 45 gambar. Oke, aku udah cukup 45 gambar buat mendefine diriku. Satu lagi di sini di kelas 1 aku kasih nama misalkan di sini aku pengen classify kacamata gitu ya, glasses. Boleh juga pakai bahasa Indonesia bebas. Nah, di sini webcam. Nah, sekarang aku ambil kacamataku nih, aku punya kacamata teman-teman semua. Aku ambil. Terus aku foto. How to record lagi. Nah, ini dari segala angle lah biar nanti dia hasilnya jadi lumayan bagus ya. Nah, aku kasih sampel yang lumayan banyak, misalkan 50 lah. Nah, segini, oke, good. Misalkan aku pengen barang ketiga. Barang ketiga tuh aku pengen gelas. Gitu ya. Di sini aku punya gelas gitu ya. Aku punya gelas. Aku akan buatin ini juga sebagai bahasanya tuh ya aku akan latih. Lihat nih, aku ada gelas teman-teman. Gue lihat. Ini aku masukin juga nih, call to record. Lihat ya. Perhatikan. Sorry. Glasses ya. Ini salah nih. Ini gelasnya mana? Harusnya ini dihapus. Harusnya ini beda kelas ya. Oke. Nah, aku di sini tambahin kelas lagi nih. Mau nambahin kelas lagi. Add class, aku misalkan di sini buat namanya gelas gitu pakai bahasa Indonesia aja lah biar nggak agak beda ya. Gelas. Tapi kalau buat contoh pakai dua juga udah bisa sih teman-teman semua. Yang gelas aku foto juga nih. How to record. Jadi make sure jangan terlalu banyak, pas aja. Misalkan 50 itu maksimal. Karena kalau misalkan kebanyakan nanti bakal lebih lama ngelodingnya teman-teman semua. Nah, terus kalau udah seperti ini, aku udah punya tiga, bisa juga empat sih bebas. Cuma nanti bakal lebih lama. Jadi buatin nggak usah terlalu banyak dulu. Itu tinggal klik namanya train model. Nah, gitu ya. Nah, ntar dia bakal train, kita tinggal tunggu aja. Ini tinggal tunggu aja. Cuma mungkin Barik yang lagi di laptop bisa coba juga. Mungkin nge-define dirinya sendiri atau mungkin nge-define apapun, coba boleh. Pakai webcam aja Barik ya, biar lebih cepat. Bisa di close dulu aja tuh yang X-nya ini, di close, terus pakai webcam coba. Nah, mungkin di webcam di Zoom-nya boleh dimatiin juga biar nggak ada masalah. Oke, boleh. Ibrahim, coba Barik. Gimana, bisa gak Barik? Ini kamu di sininya di close dulu nih. Ini di close dulu nih, yang ada X-nya nih. Nah, apa? Maunya apa? Anim, boleh. Kamu define anim, boleh. Atau mungkin kamu sendiri. Ganteng, oke, boleh. Webcam, masukin. Langsung, ya izinkan. Masukin, bikin yang lumayan banyak. Jangan terlalu sedikit, Barik. Misalkan 50 lah. 50 tuh oke lah. Tapi jangan terlalu banyak juga ya. Nah, itu jadi kita klik-klik aja. Klik, 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 gitu. Kita coba klik berkali-kali lah buat hal ini.
Headset, oke. Oke, good. Tambahin lagi sekarang satu kelas lagi headset. Oke, udah headset semua. Oke, misalkan tiga, satu lagi apa? Nah, punya aku udah belum nih? Lagi di training, lihat nih, teman-teman lagi di training ya modelku ya. Nah, ini tinggal ditunggu aja nih. Nanti Ibrahim boleh dicoba juga ya, nanti di rumah boleh pakai laptopnya. Tapi ntar caranya sama. Nanti kamu bisa ke bagian sini aja nih. Aku kirimin linknya ya Ibrahim. Nah, ini aku kirimin linknya, aku taruh ke ini juga ya, ke kelas. Nanti udah aku kirimin ke kelas, nanti Ibrahim bisa dicoba ke segmen sana. Mungkin biar lebih cepat ini aja deh. Biar langsung ke bagian gambar ya. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi, nggak perlu bingung. Oke, itu dia. Nah, lihat model train. Lihat nih teman semua. Lihat modelnya train. Mungkin Ibrahim boleh lihat aku dulu nih, sama mungkin Barik ya, kalau Barik belum selesai. Nah, sambil training coba boleh lihat aku dulu. Lihat nih, punya aku udah jadi teman-teman semua. Modelku udah jadi. Dan lihat sekarang dia memprediksi aku tuh ilham di 100% ya. Coba kalau sekarang aku ambil gelas. Lihat nih, ambil gelas. Lihat, langsung berubah jadi gelas ya. Lihat ya teman-teman semua. Gelasnya langsung 100%. Lihat kan? Nah, kalau aku ambil lagi, jadi ilham lagi nih, karena diriku sendiri. Sekarang aku ngambil kacamata. Nah, lihat tuh, dia langsung ngedefinisikan, oh ini kacamata nih, gitu. Bisa juga, walaupun ada akunya juga tuh ya, ada presentasinya juga, karena mirip-mirip. Kalau barang lain gimana, Kak, yang belum di-define? Ya udah, lihat aja nih. Ya, pasti bakal ngedebak antara tiga itu. Misalkan sisir nih, dia nggak tahu gitu, ini apa. Gitu. Jadi, teachable machine tuh cukup fun ya, teman-teman semua. Jadi, dia tuh mempelajari apa sih yang kira-kira kita latih ke dalam modelnya. Gitu. Nah, ntar dari sini teman-teman boleh langsung di screenshot aja ya. Di screenshot hasil dari sini, di foto, print screen. Nggak usah ekspor model ya, di screenshot aja. Udah deh, langsung dikumpulin aja gitu ya di bagian sini. Masukin, mana nih? Kerja diskriminator, nomor 2. Masukin indeks sini. Ya, contoh tadi mana gambarannya aku save dulu. Misalkan teachable machine gitu ya. Save as um, teachable machine. Oke. Udah deh, tinggal dikumpulin ya teman-teman semua. Easy ya, gampang ya. Jadi bisa dipelajarin juga nih teachable machine. Checklist gitu. Ibrahim ada pertanyaan nggak Ibrahim? Sama Barik tadi gimana Barik? Coba Barik, aku belum lihat punya Barik takutnya. Masih ekspor ya? Oke, ditunggu. Enggak, Kak, enggak ada pertanyaan. Bisa dipahamin, jadi nanti buat bikinnya Ibrahim, oke ini aku kameranya masih nyala nih ya di sana. Bentar aku matiin dulu ya. Yang di sini aku matiin dulu. Close aja ya, jadi kan udah selesai. Kak, boleh Yes, nggak aku kayak bikin kayak video di Technable Machine? Kayak aku pakai screen aku itu namain aku sendiri, terus kan aku gerakin tablet aku, terus aku kayak lihat-lihat terus aku namain lingkungan. boleh aja sih, boleh. Cuman lebih gampangnya tuh kayak aku tadi, jadi kamu ambil misalkan gelas, kamu taruh di sini gelasnya nih. Oh ini gelas nih, kamu Oke. kasih tanda, oh ini namanya gelas ya. Kayak contoh ini, oh ini namanya power bank ya. Nah tuh kayak yang Barik lakuin tuh, lihat. Coba kalau Barik ambil apa duit atau enggak gimana, coba dia langsung prediksi ya. Kan kamu, nah gitu boleh. Misalkan taruh duit nih di kamera, dia nggak define itu duit ya. Nah itu kan langsung, oh ini duit nih gitu. Nah kalau semakin banyak kita latih, itu nanti dia semakin bagus permodelannya gitu ya. Bahasanya akurasinya itu dia makin bagus lah. Jadi tergantung juga nih sama kita ngelatihnya tuh berapa banyak sih gitu ya teman-teman semua. Oke, good job, Barik. Boleh dikumpulin ya, Barik. Jangan lupa. Mungkin yang dikumpulin di screenshot satu full ini aja, Barik. Full kotak ini nih semuanya nih, biar kelihatan yang dilatih itu apa aja. Yang di screenshot ya, jadi dari teachable machine sampai bawah tuh, tulisannya. Nah, ntar boleh juga nih, ntar coba di lain-lain. Misalkan mau di luar kelas juga feel free gue coba aja. Jadi ntar di sini sambil latihan juga ya. Kalau buat previewnya juga ada tuh, di situ ada klik namanya export model. Dia tuh nanti ada codingannya, teman-teman. Itu tapi lebih advance ya, biasanya itu buat programmer lah.
buat hal itu. Oke, good job. Jangan lupa dikumpulin. Oke, tadi Ibrahim berarti udah aman Ibrahim. Nanti bisa dicoba ya Ibrahim ya di rumah ya. Nanti kalau ada bingung bisa tanya aku aja. Oke? Oke. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke presentasinya teman-teman. Karena kita sebentar lagi juga selesai untuk kelas kita. Nah, sekarang di sini tadi kita udah pelajarin teachable machine ya. Jadi di sini ada classifier yang merupakan algoritma atau model pembelajaran mesin yang mengelompokkan data masukan ke dalam salah satu kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Ada apa? Kita di sini ada menerima data masukan, kita juga menganalisis atributnya itu apa aja, dan juga mengidentifikasi kelasnya tersebut. Lalu di sini kita juga buatkan sebuah tugas untuk classifier ya. Di sini kita perlu menentukan dua kelas objek yang akan dilatihkan ke jaringan syaraf untuk diidentifikasi. Contohnya apa? Contohnya mungkin ada kucing dan juga anjing, ada juga laba-laba, serta ada kumbang me dan juga mentimun dan juga zucchini. Contohnya di sini. Sini kita juga menyiapkan seleksi data ya untuk pelatihan jaringan syaraf tiruan. Kalau contoh kan di sini kita pakai mentimun ya. Beda sama yang tadi kita pakai ada yang pakai wajah, ada yang pakai wajah kita sendiri, pakai alat-alat barang-barang yang ada di sekitar kita dan segala macamnya. Di sini teman-teman diminta untuk mencari dan juga unduh atau buat 10 gambar untuk setiap kelompok. Kita udah ngelakuin ya. Bahkan tadi lebih dari 10. Oke, jadi teachable machine tinggal di get started aja, terus tadi pilih image project ya. And then langsung dilatih aja nih kira-kira buat hal ini. Misalnya mau lebih dari 2 kelas boleh gak Kak? Misalkan 5 kelas boleh gak? Boleh aja. Cuman ya yang lama bakal nunggunya doang, tuh nunggu trainingnya itu yang akan lama. Jadi kalau semakin banyak fotonya, teman-teman ngaruh, fotonya banyak banget, hasilnya akurasi semakin bagus. Cuman itu akan mengaruh juga kepada waktu tunggunya untuk selesai modelnya. Akan makin lama juga. Jadi memastikan ya mungkin standar tengah-tengah aja lah kan buat belajar juga. Gitu. Sip, jadi itu dia teman-teman semua ya untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi sampai sini ada yang bertanyakan nggak teman-teman semua sebelum kita lanjut ke tugas yang terakhir? Any question? Ada yang bertanyakan? Aman ya? Oke, kalau aman, let's go. Kita langsung kerjain aja nih teman-teman semua tugasnya buat yang segmen terakhir. Let's go ke uji kemampuan di segmen 3. Ini pernyataan yang benar tentang jaringan syaraf adversarial generatif. Nah, mana nih jawabannya? Itu merupakan yang mana nih? Jaringan syaraf pertama dalam model GAN ya. Merupakan generator yang berusaha menghasilkan hasil yang paling realistis. Nah, ini dia. Jadi dia merupakan jaringan syaraf pertama dalam model GAN itu sendiri yang merupakan generator yang berusaha untuk menghasilkan hasil yang paling realistis. Itu buat nomor 1 ya, teman-teman semua. Jadi dia tuh berusaha sebisa mungkin untuk menghasilkan sesuatu hal yang realistis. Udah, Ibrahim sama Barik buat nomor 1, aman? Udah ya, lanjut nomor 2. Cocokkan perintah yang benar untuk hasil generasi berikut. Nah, lihat nih, di sini ada gambar pi nih. Pi punya kaki, terus juga ada gambar apa nih? Mungkin kalau agak nggak kelihatan bisa di zoom aja nih. Oh, ada kucing ternyata ya. Ada juga jalanan, dan segala macamnya. Ini kucing tadi, ini kucing-kucing dalam permainan petak umpet, dalam game anime, di dalam hutan. Siapa lagi di sini? Ada mana? Sebuah pai ceria berlari di sepanjang jalan dalam gayanya gaya datar dan juga dengan latar belakang putih. And then apalagi di sini, ada di sini ya, jalan menuju kehampaan nih. Ada jalan gitu ya. Dan then apalagi ada kelahiran dunia fiksi. Lihatnya ada dunia fiksi gitu ya, ada awan-awan ya segala macamnya. Jadi kita bisa lakuin checklist aja di bagian sini. Oke, kita punya 4 options di bagian sini. Udah semua buat nomor 2? Aman? Udah, Ibrahim udah? Sudah ya. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, nomor 3. Pilih gambar yang tidak seharusnya digunakan untuk melatih jaringan syaraf dalam kelas mentimun. Pilih jawaban benar. Tadi yang harusnya tuh kita nggak latih buat mentimun yang mana nih? Masih langsung kelihatan lah ya, yang ini nih tentunya nih. Dia di sini digabungin sama apa nih? Ada apa? Paprika ya. Nah, ntar di sini malah jadinya tuh nggak sesuai gitu ya. Karena ya nanti hasilnya nggak valid lah. Karena ya kita nggak ngelatih mentimun doang gitu ya di sini. Kecuali nanti buat membedakan. Gitu ya teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, pas banget ya ini juga di jam itu selesai juga. Jadi buat pembelajaran hari ini teman-teman semua sampai di sini ya. Jadi buat untuk pembelajaran hari ini kita belajar namanya terkait namanya GAN, teman-teman semua itu Generative Adversarial Network ya. Jadi kita belajar si model GAN itu seperti apa. Terus juga di sini kita belajar ya teman-teman semua cara kita generate gambar. Terus kita coba cek hipotesis kita itu kira-kira benar atau enggak sih gambarnya, apakah kurang lebih sesuai dengan hipotesis tersebut. Kayak contoh tadi, apakah tangannya itu dia lebih dari jarinya itu lebih dari 5 kah apa gimana apa kurang. Juga contoh kayak misalnya kuda, apakah dia betul generate-nya tuh ada 4 kaki dan segala macamnya. Terus kita juga belajar tadi pakai teachable machine ya teman-teman semua. Kita belajar untuk membuat model kita sendiri. Kita pakai objek-objek yang ada di sekitar kita dan juga diri kita sendiri gitu ya. Dan di situ mesin tuh bisa membedakan loh. Jadi dia tuh belajar dari objek yang kita berikan, dia tuh bisa belajar. Oh, ini tuh barik loh. Oh, ini botol. Oh, ini kacamata. Oh, ini dompet. Oh, ini apa gitu. Dia bisa
mendefine berdasarkan data yang kita udah inputkan ya, dan dia akan lakukan pelatihan di bagian sana. Kita juga belajar teman-teman hari ini ya terkait namanya GAN itu sendiri konsepnya. Jadi gimana sih GAN itu sendiri dan juga seperti apa dan apa sih tujuannya serta manfaatnya dari GAN ini sendiri. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan nggak teman-teman semua sebelum kita selesai? Any question? Kayak nggak ada ya. Oke, seperti biasa teman-teman semua sebelum kita close, boleh dong dirangkum dari Ibrahim dan juga dari Barik hari ini belajar apa aja? Mungkin dari Ibrahim dulu deh. Dapat apa aja Ibrahim di hari ini? Kita pelajari, kalau kita pelajarin tentang generating apa? Adversarial network ya, GAN. Tadi Generating kayak gambar, kayak contoh orang sama lari sama kucing. orang lari sama kucing. Terus apa lagi? Ada yang kamu ingat lagi nggak pelajaran hari ini? Belajar apa lagi? Terus apa lagi? Oh ya, editing itu yang di docs. Yang di docs Google ya, Docs. betul ya, buat masukin objek modelnya. Oke, thank you Ibrahim sudah bantu summarize. Coba kalau dari Barik, kita belajar apa aja Barik hari ini Barik? Hari ini kita belajar tentang bagaimana cara AI membedakan yang namanya gambar yang palsu serta gambar yang asli, serta bagaimana cara AI mengidentifikasi sebuah benda kayak yang mana sayap, yang mana uang itu, yang mana merupakan headset itu. Yes, betul banget ya. Itu juga yang kita pelajarin ya. Kita nge-define gimana caranya AI itu bisa membedakan objek gitu dari diri kita sendiri, mungkin barang-barang sekitar kita dan lain-lain juga ya. Yang dimana itu merupakan konsep dari GAN ya. Oke, mungkin itu aja ya, teman-teman semua untuk pelajaran hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah join di kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman semua feel free buat tanya aku aja ya. Mungkin itu aja, teman-teman semua. Thank you dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Bye-bye. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Thank you semuanya. Bye-bye. Selamat malam. Selamat istirahat. Kita Thank you.